Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi, terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk sejenak, mendengarkan suara ini, dan membuka hati di tengah segala hiruk pikuk kehidupan. Ya, aku percaya, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan ketika Allah sedang bekerja. Bisa jadi, inilah cara Allah berbicara lembut kepadamu, lewat pesan sederhana yang mungkin selama ini kamu abaikan. Coba kamu perhatikan sejenak. Di antara ribuan video di luar sana, mengapa hatimu memilih mampir ke sini? Mengapa jempolmu berhenti di video ini dan bukan di video lain? Karena Allah tahu, hatimu sedang butuh diingatkan, butuh disentuh, butuh diyakinkan bahwa doa-doamu, terutama doa tentang jodoh, tidak sedang menggantung di langit tanpa arah. Aku tahu, di balik senyummu yang kamu pamerkan di depan kamera ponsel, ada hati yang diam-diam lelah menunggu. Lelah karena sudah berdoa bertahun-tahun, tapi yang datang bukan pasangan yang kamu harapkan. Lelah karena kamu merasa Allah mendengar semua doa orang lain, tapi tidak untukmu. Lelah karena setiap kali kamu buka media sosial, ada saja yang bertunangan, yang menikah, yang posting keluarga bahagia, sementara kamu masih sendiri, masih berjuang menata hati yang terus berharap. Tenang, kamu tidak sendiri. Kamu tidak salah karena merasa seperti itu. Manusiawi sekali. Justru itu tanda bahwa hatimu masih hidup, masih punya harapan, dan masih percaya pada Allah. Dan percayalah, Allah tidak pernah menutup telinganya untuk hamba yang terus mengetuk dengan tulus. Hari ini, aku mau kamu duduk dengan tenang. Ambil napas perlahan. Rasakan setiap hembusannya sebagai tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki sesuatu. Karena kali ini, aku ingin kita belajar bersama tentang satu cara berdoa, yang kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan membuat doa jodohmu benar-benar sampai, benar-benar didengar, dan tidak diabaikan oleh Allah. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau ajak kamu untuk menyalurkan energi positif dulu. Tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda kamu siap membuka hati. Angka 77 ini bukan angka sembarangan. Ini simbol ketenangan, keseimbangan, dan keyakinan bahwa setiap doa punya waktu terbaik untuk dikabulkan. Jadi ayo tulis sekarang, biar energi positifmu mengalir dan menyatu dengan niat baik semua orang yang sedang berjuang di ruang hati yang sama. Sekarang mari kita bicara dari hati ke hati. Seringkali orang berdoa minta jodoh, tapi tidak pernah menyadari bahwa doa itu bukan hanya soal permintaan, melainkan juga tentang kesiapan. Banyak yang datang ke Allah sambil membawa daftar nama, bukan membawa kesiapan diri. Banyak yang menangis minta seseorang hadir, tapi lupa bertanya, sudahkah dirinya layak untuk seseorang yang diharapkan itu? Allah Maha mendengar, tapi Allah juga Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi. Mungkin selama ini kamu merasa Allah belum menjawab doamu, padahal Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu minta. Bukankah seringkali manusia hanya melihat dari kacamata perasaan, sedangkan Allah melihat dari sisi masa depan? Pernah tidak kamu berpikir, bisa jadi alasan kamu belum bertemu jodoh adalah karena Allah sedang menjaga kamu dari orang yang salah? Karena kalau Allah izinkan kamu bertemu lebih cepat, mungkin kamu akan terluka lebih dalam. Allah tahu isi hatimu, Allah tahu doamu setiap malam, dan Allah tahu betapa kamu sudah lelah berpura-pura kuat. Tapi dengar ini baik-baik. Doa yang tidak langsung dijawab bukan berarti doa yang tidak didengar. Sama sekali tidak. Justru itu tanda bahwa Allah sedang menguji ketulusanmu. Apakah kamu berdoa karena ingin sesuatu, atau karena ingin lebih dekat kepadanya? Banyak orang yang berdoa untuk mendapatkan jodoh, tapi hanya sedikit yang berdoa untuk disiapkan menjadi jodoh. Inilah perbedaan yang sering luput disadari. Padahal Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang belum siap. Dia tidak akan mempersatukan dua jiwa yang masih berantakan. Karena jodoh bukan soal cepat, tapi soal tepat. Maka cara doa jodoh yang Allah pasti dengar dimulai dari perubahan niat. Bukan lagi, ya Allah berikan aku dia, tapi ya Allah jadikan aku pantas untuk dia yang Engkau ridai. Bukan lagi, ya Allah kapan aku menikah, tapi ya Allah bimbing aku agar siap menjadi pasangan yang membawa kebaikan. Kalimat doa mungkin sederhana, tapi niat di dalamnya mengubah segalanya. Saat niatmu bersih, doa itu meluncur dengan ringan ke langit. Tidak tertahan oleh keegoisan, tidak terhalang oleh kesombongan, karena yang berbicara bukan mulutmu, tapi hatimu. Sahabat Syifaul Qalbi, kadang kita terlalu sibuk mencari tanda-tanda jodoh, padahal tanda yang paling jelas adalah ketenangan. Kalau doa itu membuatmu semakin tenang, itu pertanda doa itu sedang dijaga oleh Allah. Tapi kalau doa itu membuatmu semakin gelisah,
Mungkin Allah sedang memintamu untuk berhenti sejenak dan memperbaiki arah. Ingat, Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa alasan. Dia tidak pernah membuatmu menunggu tanpa maksud. Setiap detik penantianmu adalah bagian dari rencana besar yang belum kamu pahami sekarang, tapi nanti akan kamu syukuri. Karena jodoh bukan hanya tentang siapa, tapi tentang bagaimana prosesmu menjadi seseorang yang pantas. Coba lihat ke dalam dirimu sendiri. Apakah kamu sudah menata hati untuk menerima seseorang dengan sabar, bukan dengan takut kehilangan? Apakah kamu sudah memperbaiki hubunganmu dengan Allah sebelum mencari hubungan dengan manusia? Karena jodoh terbaik tidak akan datang lewat keputusasaan, tapi lewat keyakinan yang tenang. Ada satu rahasia kecil dalam berdoa yang sering dilupakan banyak orang. Rahasianya adalah keikhlasan yang tidak bersyarat. Artinya ketika kamu berdoa, kamu tidak lagi menuntut hasil, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah dengan yakin bahwa apapun jawabannya adalah yang terbaik. Ketika kamu bisa sampai di tahap itu, saat itulah doa jodohmu benar-benar didengar. Karena Allah tidak menilai kata-katamu, Allah menilai isi hatimu. Saat hatimu benar-benar yakin, doa itu menembus langit tanpa batas. Bayangkan, setiap kali kamu mengangkat tangan, malaikat sudah siap membawa doamu ke hadapan Allah. Setiap tetes air mata yang jatuh karena doa menjadi saksi keikhlasanmu di hadapannya. Dan setiap sujud panjang di malam hari menjadi bukti bahwa kamu tidak pernah menyerah meski dunia terus berputar tanpa memberi kepastian. Tapi aku ingin kamu ingat satu hal, jangan pernah berhenti berdoa hanya karena belum dikabulkan. Karena kadang Allah menunda agar kamu bisa lebih banyak bicara dengannya. Kalau kamu tahu seberapa besar cinta Allah kepadamu, kamu akan malu karena pernah merasa ditinggalkan. Sahabat Shiful Qalbi, hidup ini bukan perlombaan menemukan jodoh tercepat, tapi perjalanan menjadi pribadi terbaik. Allah tidak akan memberikan pasangan yang sempurna, tapi Dia akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Jadi teruslah berdoa, tapi kali ini dengan hati yang berbeda. Hari ini, jadikan doa jodohmu bukan sekadar permintaan, tapi pernyataan cinta kepada Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya rencanamu lebih indah dari keinginanku. Aku percaya Engkau sedang menulis takdir terbaik untukku. Maka aku serahkan semuanya padamu." Karena ketika kamu sudah sampai pada titik kepercayaan itu, kamu tidak lagi cemas tentang kapan, siapa, atau bagaimana. Kamu hanya fokus menjadi yang terbaik, dan biarkan Allah mempertemukan kamu di waktu yang paling indah. Jadi, sebelum kamu lanjut menonton bagian berikutnya, aku mau kamu tulis di komentar satu kalimat ini dengan penuh keyakinan. Aku percaya Allah sedang menyiapkan jodoh terbaik untukku. Tulislah itu sebagai doa terbuka, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk setiap hati yang sedang menunggu dengan sabar. Karena setiap kali kamu menulis kebaikan, kamu sedang menebar energi positif yang akan kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan. Dan jangan lupa, terus sebarkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Biar doa kita terhubung di satu frekuensi yang sama. Karena doa yang dipanjatkan bersama dalam kebaikan, insya Allah lebih kuat, lebih cepat didengar, dan lebih indah saat dijawab. Sekarang, tetap di sini. Karena di bagian berikutnya, kita akan menyelami makna terdalam dari doa yang benar-benar menyentuh langit. Kita akan belajar bagaimana cara berbicara kepada Allah, dengan cara yang membuat hatimu tenang, bukan cemas. Dan kamu akan tahu bahwa ketika Allah menunda, bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia sedang menulis kisah cinta terbaik yang belum waktunya dibuka. Sahabat Shiful Qalbi, kalau kamu masih di sini, itu artinya hatimu benar-benar ingin memahami cara Allah bekerja dalam setiap doa. Kamu bukan hanya ingin tahu, tapi kamu ingin merasa. Karena doa bukan sekadar kalimat yang diucap, tapi perasaan yang dihidupkan. Dan malam ini kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan bicara tentang bagaimana agar doa jodohmu tidak hanya sampai ke langit, tapi juga mengetuk pintu takdir yang sedang Allah tulis untukmu. Coba kamu bayangkan sejenak, setiap kali kamu berdoa, setiap kali kamu memohon, setiap kali kamu menyebut nama seseorang dalam doa, di saat itu juga ada malaikat yang mencatat dengan penuh perhatian. Tidak ada satu pun kata yang terbuang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan desahan lelahmu pun dihitung sebagai bentuk doa. Tapi pertanyaannya, kenapa sebagian orang doanya cepat dikabulkan, sementara sebagian lain harus menunggu begitu lama? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena doa bukan hanya soal mengucap, tapi soal kesiapan menerima.
Kadang kamu berdoa dengan begitu keras, tapi hatimu belum benar-benar siap jika Allah memberi jawaban yang tidak sesuai dengan harapanmu. Kamu bilang ingin jodoh terbaik, tapi ketika Allah menjauhkanmu dari seseorang, kamu malah marah, padahal mungkin orang itu bukan yang terbaik untukmu. Allah selalu menjawab doa, tapi tidak selalu dengan cara yang kamu mau. Ada doa yang dijawab dengan pemberian, ada doa yang dijawab dengan penundaan, dan ada doa yang dijawab dengan penggantian. Semua tergantung pada seberapa dalam keikhlasanmu. Karena semakin tulus hatimu, semakin tenang cara Allah menjawab. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu terasa seperti ujian yang tidak ada ujungnya? Sudah memperbaiki diri, sudah berhenti dari hubungan yang salah, sudah berusaha dekat dengan Allah, tapi tetap saja belum juga dipertemukan dengan seseorang yang kamu doakan. Kalau kamu pernah merasa begitu, ketahuilah, justru disitulah letak ujian keimananmu. Allah ingin tahu, apakah kamu mencintainya karena ingin diberi jodoh, atau kamu mencintainya karena kamu tahu bahwa hanya Dia yang bisa menenangkan hatimu. Doa jodoh yang benar tidak dimulai dari kapan aku dipertemukan, tapi dari seberapa dekat aku dengan Allah sebelum dipertemukan. Karena ketika kamu sudah dekat dengan Allah, kamu tidak akan khawatir tentang siapapun yang belum datang. Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Tapi sabar itu bukan diam tanpa arah, bukan juga pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berdoa, tetap memperbaiki diri, tapi tanpa mengeluh dan tanpa menyalahkan waktu. Karena waktu yang kamu anggap terlambat, sebenarnya adalah waktu yang sedang Allah gunakan untuk memperindah kisahmu. Pernahkah kamu merenung, mengapa kisah cinta yang diberkahi oleh Allah terasa begitu tenang? Karena dasar dari cinta itu bukan nafsu, bukan ketakutan akan kesepian, tapi keyakinan bahwa Allah yang mempertemukan dua hati yang telah Dia siapkan. Maka doa yang Allah pasti dengar adalah doa yang berawal dari cinta kepadanya, bukan dari ketakutan kehilangan seseorang. Setiap kali kamu bersujud dan menyebut nama seseorang dalam doa, tanyakan dulu kepada hatimu, apakah kamu mencintai orang itu karena Allah atau karena hawa nafsu? Karena jika cinta itu berakar dari ego, maka doa itu akan terhenti di langit pertama. Tapi jika cinta itu berakar dari keimanan, maka malaikat akan membawanya sampai ke arsy. Sahabat Shiful Qalbi, tidak sedikit orang yang memaksa kehendak dalam doa. Mereka ingin Allah mengikuti rencana mereka, bukan mereka yang mengikuti rencana Allah. Padahal, yang membuat doa menjadi kuat, bukan kerasnya permintaan, tapi lembutnya penyerahan. Karena semakin kamu menyerahkan segalanya kepada Allah, semakin luas pintu takdir terbuka untukmu. Maka mulai sekarang, ubahlah cara kamu berdoa. Jangan lagi memohon dengan rasa cemas, tapi dengan rasa yakin. Jangan lagi berdoa sambil bertanya, kenapa belum? Tapi berdoalah sambil berkata, aku tahu waktumu selalu tepat ya Allah. Karena kata belum dari Allah bukan berarti tidak, tapi berarti tunggu, aku sedang menyiapkanmu. Dan selama masa penantian itu, jangan biarkan hatimu kosong. Isi hatimu dengan kebaikan, dengan kesabaran, dengan doa yang penuh cinta. Karena Allah tidak akan mengirimkan seseorang untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk melengkapi ketenangan yang sudah kamu bangun bersamanya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa jodoh adalah cerminan dirinya sendiri. Kalau kamu masih sering marah, maka bisa jadi kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang menguji kesabaranmu. Kalau kamu belum bisa menenangkan diri, maka Allah mungkin menunda pertemuan itu, sampai kamu bisa menjadi pribadi yang damai. Karena jodoh bukan hadiah, tapi amanah. Bukan untuk menghibur kesepian, tapi untuk melanjutkan ibadah. Setiap kali kamu merasa lelah menunggu, ingatlah bahwa doa tidak pernah hilang. Doa itu seperti benih yang kamu tanam di tanah kesabaran. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini, tapi percayalah, akar-akarnya sedang tumbuh di tempat yang tidak kamu lihat. Dan suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, doa itu akan tumbuh menjadi kenyataan yang bahkan lebih indah dari bayanganmu. Sahabat Ashifa, aku ingin kamu tahu bahwa Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba yang tulus. Bahkan ketika kamu merasa tidak pantas, Allah tetap mendengarkanmu. Karena Allah lebih tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Maka jangan pernah berhenti berdoa hanya karena kamu merasa gagal. Karena dalam pandangan Allah tidak ada doa yang gagal. Yang ada hanya doa yang sedang menunggu waktu terbaiknya. Jika kamu pernah menangis dalam sujud karena jodoh, maka ketahuilah, air mata itu tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya menjadi saksi bahwa kamu pernah benar-benar berharap pada Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang berharap hanya kepadanya.
Ada satu hal yang perlu kamu tanamkan dalam hati. Ketika Allah menunda jodohmu, bukan berarti Dia tidak sayang. Justru karena Dia terlalu sayang, Dia ingin kamu belajar sesuatu dulu. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar melepaskan yang tidak seharusnya kamu pertahankan. Karena jodoh terbaik tidak datang kepada orang yang tergesa-gesa, tapi kepada orang yang sudah siap mencintai tanpa takut kehilangan. Bayangkan, suatu hari nanti kamu akan melihat kembali masa-masa ini dan berkata, "Oh, jadi ini alasannya kenapa dulu aku belum dipertemukan." Kamu akan tersenyum karena akhirnya mengerti, penundaan Allah ternyata adalah bentuk perlindungan terbesar. Allah menunda bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa semua rasa sakit, kecewa, dan kesepian dulu ternyata hanyalah jalan agar kamu bisa menghargai kehadiran seseorang yang benar-benar Allah kirim. Kamu akan mencintai bukan karena butuh, tapi karena ingin berbagi ketenangan. Dan di saat itu, kamu akan sujud dengan air mata bahagia sambil berkata, "Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku, ya Allah." Sahabat Syifaul Qalbi, sekarang aku ingin kamu kembali menata niatmu. Jangan lagi berdoa agar cepat bertemu, tapi berdoalah agar siap menerima. Jangan lagi bertanya kapan Allah memberi, tapi tanya pada dirimu, apakah aku sudah pantas diberi? Karena begitu kamu memperbaiki cara pandangmu terhadap doa, kamu akan berhenti merasa terlambat. Jangan biarkan dunia membuatmu terburu-buru, jangan biarkan komentar orang lain membuatmu ragu pada waktu Allah. Setiap hati punya jalannya sendiri, setiap jiwa punya waktunya masing-masing, dan Allah tahu persis kapan dua takdir harus disatukan. Jadi mulai malam ini, berdoalah dengan tenang. Angkat tanganmu dan katakan dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu apa yang aku harapkan. Tapi aku percaya, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan. Maka aku serahkan semuanya kepadamu." Ucapkan itu dengan keyakinan penuh, bukan dengan rasa takut. Karena setiap kali kamu berserah, kamu sedang membuka jalan bagi takdirmu sendiri. Allah tidak akan mengecewakan orang yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya. Sebelum kita menutup bagian ini, aku ingin kamu tulis kembali di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk interaksi dan doa bersama. Biar energi positif yang kita bangun malam ini tersebar ke seluruh penjuru. Siapa tahu dari angka yang kamu tulis itu, ada seseorang yang terinspirasi untuk kembali berdoa, untuk kembali percaya, untuk kembali mencintai Allah dengan lebih tulus. Karena sesungguhnya, doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa yang keluar dari hati yang tidak pernah lelah berharap. Maka jangan berhenti. Jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah memperbaiki diri, dan teruslah percaya bahwa setiap detik yang kamu jalani saat ini sedang mengantarkanmu pada seseorang yang juga sedang dipersiapkan untukmu. Allah sudah menulis takdirmu jauh sebelum kamu dilahirkan, dan tidak ada yang bisa menghapusnya, termasuk rasa takutmu. Jadi berhentilah cemas, berhentilah merasa tertinggal. Fokuslah menjadi hamba yang pantas untuk menerima cinta yang diberkahi Allah. Percayalah, Allah tidak akan membuatmu menunggu sia-sia, karena di balik setiap doa yang kamu ucapkan, ada cinta Allah yang sedang bekerja, dan di balik setiap penantian yang panjang, ada kejutan indah yang sedang disiapkan. Maka tetaplah tersenyum, karena senyum itu adalah tanda kamu percaya bahwa Allah sedang menulis akhir yang bahagia untukmu. Dan saat nanti bagian terakhir video ini tiba, kamu akan tahu bagaimana doa yang tulus bisa mengubah takdir, bagaimana keikhlasan bisa menembus langit, dan bagaimana Allah selalu punya cara untuk menjawab doa yang tidak pernah kamu sangka. Maka jangan kemana-mana. Tetap di ruang hati ini, bersama Syifaul Qalbi dan sahabat Ashifa, karena perjalanan doa kita belum selesai. Yang indah baru akan dimulai. Sahabat Syifaul Qalbi, kita sudah bicara banyak tentang makna doa, tentang sabar, dan tentang bagaimana Allah mendidik hati lewat penantian. Sekarang, mari kita menyelami bagian paling dalam dari perjalanan ini. Karena ada satu rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang dalam berdoa tentang jodoh. Rahasia yang kalau kamu pahami, kamu tidak hanya akan berhenti gelisah, tapi kamu akan mulai menikmati setiap proses yang Allah izinkan terjadi. Rahasia itu adalah tentang kedekatan hati dengan Allah. Semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Allah di dalam doanya. Banyak yang membaca kalimat, tapi tidak menghadirkan rasa. Banyak yang mengucap nama, tapi tidak benar-benar berbicara dari hati. Padahal kekuatan doa tidak terletak pada panjangnya kata, tapi pada kehadiran hati di hadapan Sang Pencipta.
Ketika kamu mengangkat tangan, disitulah seharusnya kamu hadir sepenuhnya. Bukan hanya fisikmu yang berdoa, tapi juga jiwamu. Karena doa sejati bukan permintaan, tapi percakapan. Saat kamu berdoa tentang jodoh, bayangkan bahwa kamu sedang berbicara langsung kepada Allah dengan seluruh rasa yang kamu punya. Ceritakan semua hal yang kamu takutkan, semua hal yang kamu harapkan, semua luka yang masih kamu simpan. Tidak perlu memilih kata indah, cukup jujur, karena Allah lebih suka kejujuran hati daripada keindahan kalimat. Kadang, orang takut jujur dalam doa. Mereka merasa tidak pantas berkata apa adanya kepada Allah. Padahal, justru kejujuran itulah yang membuat doa menjadi nyata. Ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku lelah menunggu," Allah tidak marah. Justru Dia tersenyum, karena akhirnya kamu datang dalam keadaan paling manusiawi. Saat kamu berkata, "Aku takut ya Allah," takut tidak bertemu seseorang yang benar. Allah tidak menolak. Dia tahu, kamu sedang berusaha memahami cinta dengan caramu sendiri. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu menyadari bahwa Allah tidak membutuhkan waktu lama untuk mengabulkan doa? Dia hanya menunggu satu hal, keyakinan. Karena doa yang penuh keyakinan akan membuka pintu takdir lebih cepat daripada doa yang penuh keraguan. Ketika kamu yakin, kamu sedang memberi izin kepada Allah untuk bekerja dalam hidupmu. Tapi ketika kamu ragu, kamu sedang menahan sendiri takdirmu. Keyakinan itu bukan berarti kamu tahu kapan semuanya akan datang. Keyakinan itu berarti kamu percaya bahwa semua akan datang di waktu terbaik, bahkan ketika kamu tidak tahu kapan. Karena di saat kamu percaya, kamu berhenti mengatur Allah dan mulai membiarkan Allah mengaturmu. Ada banyak kisah di dunia ini tentang orang yang berdoa bertahun-tahun untuk jodoh, lalu akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang bahkan tidak mereka bayangkan sebelumnya. Mereka bilang, "Aku tidak tahu kenapa bisa sesederhana ini." Jawabannya satu, karena doa mereka sudah sampai dan hati mereka sudah siap. Allah hanya menunggu kesiapan itu. Allah tidak pernah menolak doamu. Dia hanya sedang menunggu saat ketika kamu bisa menerima apapun jawabannya tanpa kecewa. Kirana saatnya kamu bisa berkata di dana, "Ya Allah, walaupun Engkau belum beri apa yang aku mau, aku tetap percaya Engkau tidak pernah salah." Disitulah doa jodohmu sudah didengar dengan sempurna. Sahabat Syifaul Qalbi, sekarang coba kamu renungkan. Sudahkah kamu benar-benar siap mencintai seseorang karena Allah? Sudahkah kamu siap mencintai tanpa menuntut, tanpa memaksa, tanpa takut kehilangan? Karena cinta yang benar itu bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang bagi kebaikan tumbuh bersama. Doa yang Allah dengar adalah doa yang diucapkan oleh hati yang sudah ridha. Ketika kamu sudah bisa ridha, kamu berhenti bertanya kapan, berhenti membandingkan, berhenti menyesali masa lalu. Kamu hanya berjalan dengan tenang, karena kamu tahu bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti untuk kebaikanmu. Banyak orang tidak menyadari bahwa jodoh bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Jodoh adalah hasil dari perjalanan panjang antara doa, kesabaran, dan ikhtiar. Tidak ada jodoh yang jatuh dari langit tanpa proses. Bahkan ketika Allah berkata kun fayakun, proses tetap ada. Karena dalam setiap proses ada pelajaran berharga untuk hati. Mungkin hari ini kamu sedang dalam masa belajar itu. Mungkin kamu sedang belajar menahan diri agar tidak kembali pada yang salah. Mungkin kamu sedang belajar menguatkan hati agar tidak mudah kecewa. Atau mungkin kamu sedang belajar mencintai Allah lebih dulu sebelum mencintai manusia. Semua itu bukan kebetulan, tapi bagian dari cara Allah menyiapkanmu. Dan tahukah kamu, setiap kali kamu memilih untuk bersabar, malaikat mencatatnya sebagai bentuk ibadah. Setiap kali kamu menahan diri dari hubungan yang tidak halal, Allah menilai itu sebagai pengorbanan yang mulia. Maka jangan merasa penantianmu sia-sia. Karena setiap detik yang kamu jalani sedang menambah nilai cintamu di hadapan Allah. Sahabat Ashifa, ingat satu hal penting. Doa jodoh yang Allah pasti dengar bukan doa yang disampaikan dengan suara keras, tapi dengan hati yang lembut. Karena hati yang lembut lebih mudah sampai kepadanya. Jangan khawatir jika doamu hanya diucapkan dalam diam. Karena Allah mendengar bahkan suara yang tidak keluar dari bibir. Dia tahu apa yang kamu bisikkan dalam hati bahkan sebelum kamu sempat mengatakannya. Dan ketika kamu merasa sendirian dalam penantian, jangan lupa bahwa ada doa orang tuamu yang mungkin sedang bekerja dalam diam. Ada air mata ibu yang jatuh di malam hari, memohon agar kamu dipertemukan dengan pasangan yang baik. Ada doa ayah yang tidak pernah terucap tapi disimpan dalam diamnya, berharap agar kamu selalu bahagia. Semua itu menjadi energi yang menyatu dengan doamu.
Jadi jangan pernah merasa sendirian. Allah mengatur segala sesuatu dengan begitu halus. Bisa jadi hari ini kamu belum bertemu seseorang, tapi hatimu sudah mulai diarahkan ke arah yang tepat. Bisa jadi kamu belum tahu siapa jodohmu, tapi kamu sedang diperkenalkan lewat peristiwa-peristiwa kecil yang kamu kira kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah dirancang dengan sempurna. Ketika nanti kamu bertemu seseorang dan semuanya terasa begitu tenang, tanpa drama, tanpa paksaan, tanpa kebingungan, itulah tanda bahwa doa-doamu selama ini tidak sia-sia. Karena ketenangan adalah bahasa Allah untuk memberitahu bahwa kamu sudah sampai di tujuan yang benar. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu hal terakhir yang perlu kamu jaga. Hatimu. Jangan biarkan hatimu kotor dengan prasangka. Jangan biarkan kecewa menghapus keyakinan. Karena setiap kali kamu berburuk sangka kepada Allah, kamu sedang menutup pintu rezeki yang sudah hampir terbuka. Sebaliknya, setiap kali kamu berbaik sangka, Allah akan menunjukkan jalan yang bahkan tidak kamu duga. Sahabat Shiful Qalbi, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mendapat jodoh, tapi siapa yang paling tenang dalam menunggu. Karena jodoh yang datang dengan cara yang benar tidak akan membuatmu cemas, tapi menumbuhkan rasa syukur. Jadi jangan terburu-buru. Allah tahu seberapa kuat hatimu, dan Dia tidak akan membuatmu menunggu tanpa alasan. Bersyukurlah atas setiap penundaan, karena di dalamnya ada banyak pelajaran. Tanpa penundaan, kamu tidak akan belajar menghargai kehadiran. Tanpa kesendirian, kamu tidak akan tahu makna pertemuan. Dan tanpa sabar, kamu tidak akan pernah tahu betapa lembutnya kasih sayang Allah. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak, tutup matamu, dan rasakan kehadiran Allah di sekitarmu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Jika Engkau izinkan aku bertemu jodohku, jadikan pertemuan itu membawa kebaikan. Jika Engkau masih menundanya, jadikan penantian ini menjadi ibadah yang mendekatkan aku kepadamu." Ucapkan dengan tenang, dengan rasa pasrah yang damai, karena ketika kamu sudah sampai di tahap itu, kamu tidak lagi berdoa karena takut sendirian, tapi karena kamu ingin ditemani oleh cinta yang diberkahi Allah. Sekarang, buka kembali matamu dengan perasaan ringan. Rasakan bahwa hatimu lebih tenang dari sebelumnya, karena di saat kamu berhenti memaksa, Allah mulai bekerja. Saat kamu berhenti gelisah, doa mulai menemukan jalannya. Dan saat kamu berhenti bertanya kapan, kamu mulai berjalan menuju sudah dekat. Sahabat Ashifa, setiap video yang kamu tonton di sini, setiap kata yang kamu dengar, semoga menjadi bagian dari perjalananmu menuju versi terbaik dirimu. Karena jodoh bukan akhir perjalanan, tapi awal tanggung jawab. Maka mintalah jodoh yang membuatmu semakin dekat kepada Allah, bukan yang membuatmu jauh darinya. Jika kamu mencintai karena Allah, maka kehilangan tidak akan membuatmu hancur. Karena cintamu tidak bergantung pada manusia, tapi pada Sang Pemilik hati. Jadi mulai sekarang, cintailah dengan cara yang benar. Doakan dengan niat yang tulus. Percayalah bahwa Allah sedang menulis kisah yang jauh lebih indah daripada apa yang kamu rencanakan. Dan sebelum video ini berakhir, aku mau kamu tulis satu kalimat di kolom komentar sebagai bentuk syukur dan afirmasi imanmu. Tulis, "Aku percaya Allah sedang menulis takdir cintaku dengan cara terbaik." Tulis juga angka 77 sekali lagi untuk menyalurkan energi positif kepada sesama penonton yang mungkin sedang dalam perjalanan menunggu. Karena doa yang tulus, energi yang baik, dan niat yang bersih akan saling bertemu di titik yang sama. Sahabat Shiful Qalbi, kita sudah sampai di penghujung perjalanan dari pembahasan yang begitu panjang, hangat, dan menyentuh tentang satu hal yang sangat banyak dicari. Bagaimana cara agar doa jodoh didengar oleh Allah? Tapi sebelum kita menutupnya, mari kita tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap kalimat yang telah kita lalui, dan pahami bahwa semua ini bukan sekadar konten, tapi perjalanan hati. Perjalanan yang membawa kita dari rasa gelisah menuju keyakinan, dari keraguan menuju ketenangan, dari rasa ingin cepat mendapatkan, menuju kesadaran bahwa menunggu pun bisa menjadi ibadah. Karena sejatinya, setiap doa tentang jodoh bukan tentang siapa yang akan datang, tapi tentang siapa yang kita jadi saat menunggu. Allah tidak pernah bermain-main dengan doa. Dia tidak pernah menampung doa hanya untuk mengabaikannya. Setiap doa yang keluar dari hatimu, setiap lirih yang kau ucapkan dalam diam, semuanya tercatat. Mungkin belum dikabulkan hari ini, tapi disimpan dengan rapi di tempat terbaik. Karena Allah tidak pernah salah waktu. Dia tidak menunda untuk menyakitimu, tapi untuk menyempurnakanmu.
Coba kamu bayangkan, jika setiap doa langsung dikabulkan tanpa proses, apakah kamu akan siap? Apakah kamu akan bisa menghargai kehadiran seseorang yang datang dengan begitu cepat? Tidak. Karena rasa syukur itu tumbuh dari penantian. Dan cinta yang kuat itu lahir dari proses yang tidak mudah. Sahabat Ashifa, banyak orang berpikir doa itu hanya tentang meminta. Padahal doa itu juga tentang memantaskan diri. Saat kamu meminta jodoh yang baik, Allah akan mengajarkanmu bagaimana menjadi baik terlebih dahulu. Karena jodoh bukan cermin untuk mengagumi diri, tapi cermin untuk memperbaiki diri. Kalau kamu ingin seseorang yang sabar, Allah akan memberi ujian yang melatih kesabaranmu. Kalau kamu ingin seseorang yang penuh kasih, Allah akan menguji hatimu untuk tetap lembut meski sering dikecewakan. Kalau kamu ingin seseorang yang dekat dengan Allah, maka kamu akan diarahkan agar lebih dekat dulu dengannya. Doa bukan hanya tentang siapa yang kamu minta, tapi juga tentang siapa yang kamu jadi setelah berdoa. Dan inilah satu cara agar doa jodohmu didengar oleh Allah. Hadirkan Allah di setiap langkah hidupmu. Ya, jangan hanya ketika ingin sesuatu baru mendekat. Jadikan Allah bagian dari setiap perjalananmu, baik dalam tawa maupun air mata. Karena saat Allah menjadi pusat dari cintamu, doa-doamu tidak akan pernah salah alamat. Sahabat Shifaul Qalbi, ada satu kisah yang begitu indah tentang seseorang yang berdoa bertahun-tahun agar dipertemukan dengan jodohnya. Ia menunggu dengan sabar, menahan diri, menjaga hatinya. Sampai suatu hari, Allah mempertemukannya dengan seseorang yang begitu sederhana, tapi membuat hatinya tenang. Lalu ia berkata, "Sekarang aku tahu kenapa aku harus menunggu selama ini. Karena kalau aku bertemu dia dulu, mungkin aku belum siap mencintainya dengan benar." Begitulah cara Allah bekerja. Dia tidak hanya memberi seseorang untuk menemanimu, tapi juga memastikan bahwa hatimu cukup matang untuk menjaga cinta itu tetap suci. Dan tahukah kamu, tidak semua yang kamu doakan akan datang dalam bentuk yang sama seperti yang kamu bayangkan. Kadang, yang kamu kira jodoh ternyata ujian. Yang kamu kira ujian ternyata jalan menuju jodoh. Allah bisa membalikan keadaan dengan cara yang tidak terduga. Tapi dalam setiap kebalikannya, selalu ada hikmah yang akan membuatmu tersenyum suatu hari nanti. Jadi, jangan kecewa kalau doa jodohmu belum juga terkabul. Karena bisa jadi, saat ini Allah sedang memperhalus caramu mencintai. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang lebih dari Allah, dan sekarang dia ingin kamu mencintai dengan cara yang benar. Mungkin dulu kamu sering lupa diri karena cinta, dan kini dia ingin kamu mencintai dengan kesadaran penuh bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengantarkan seseorang menuju surga. Allah tidak akan memberi jodoh untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk meneguhkan keyakinanmu. Karena jodoh sejati bukan pelengkap, tapi penguat. Bukan yang datang untuk menambal luka, tapi yang datang karena kamu sudah sembuh. Ketika kamu berdoa, "Ya Allah, kirimkan jodoh yang terbaik untukku," maka jangan lupa tambahkan, "Dan jadikan aku yang terbaik untuk dia." Karena jodoh bukan soal siapa yang kamu dapatkan, tapi juga soal seberapa siap kamu menjadi bagian dari doa orang lain. Sahabat Ashifa, banyak yang berdoa minta jodoh, tapi lupa berdoa agar hati tetap kuat ketika Allah belum memberi. Padahal, kekuatan menunggu itu sama berharganya dengan keindahan pertemuan. Menunggu dengan sabar adalah tanda kamu percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Ketika kamu sabar, kamu sedang mempercayakan hidupmu kepada Zat yang lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Dan ketika kamu percaya, kamu akan tenang. Karena kamu tahu, tidak ada yang tertukar di tangan Allah. Ingat, jodohmu tidak sedang tersesat. Dia hanya sedang dalam perjalanan belajar seperti kamu. Allah sedang mempertemukan kalian di titik waktu yang paling sempurna. Bukan ketika kamu ingin, tapi ketika kamu siap. Coba kamu lihat kembali hidupmu. Berapa banyak hal yang dulu kamu harapkan segera terjadi. Tapi ternyata ketika datang di waktu yang tepat, kamu berkata, "Ternyata ini yang terbaik." Begitu juga dengan jodohmu. Ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa harus menunggu." Sahabat Shifaul Qalbi, doa jodoh yang Allah pasti dengar bukan doa yang kamu panjatkan setiap malam dengan tangis cemas, tapi doa yang kamu bisikkan dengan rasa yakin dan cinta. Saat kamu berdoa dengan keyakinan, semesta akan bergerak, jalanmu akan diarahkan, energi baik akan datang. Dan semua itu berawal dari hatimu yang percaya bahwa Allah tidak pernah lalai mendengar. Maka hari ini, jadikan hatimu tempat paling tenang untuk berbicara dengan Allah. Katakan apa yang kamu mau, tapi pasrahkan hasilnya.
karena doa yang disertai pasrah jauh lebih kuat daripada doa yang disertai kekhawatiran. Allah tidak membutuhkan kata yang panjang, tapi hati yang berserah. Jadi saat kamu berdoa, cukup katakan, "Ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik. Jika dia bukan untukku, maka tenangkan hatiku. Jika dia memang untukku, maka kuatkan hatiku untuk menunggu dengan sabar." Kata-kata itu sederhana, tapi jika kamu mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, maka langit akan terbuka untukmu. Dan jangan lupa, setiap kali kamu selesai berdoa tersenyumlah. Karena doa bukan beban, tapi bukti bahwa kamu masih percaya. Setiap kali kamu berdoa, kamu sedang memperbarui harapan, dan harapan adalah bentuk keimanan yang paling indah. Sahabat Ashifa, jika kamu sampai di bagian ini, berarti hatimu memang sudah siap untuk menerima ketenangan dari Allah. Kamu bukan hanya ingin jodoh, tapi kamu ingin cinta yang membawa berkah. Kamu bukan hanya menunggu seseorang, tapi menunggu waktu yang Allah pilih untukmu. Dan itu jauh lebih indah. Jangan pernah merasa bahwa Allah lambat, karena yang kamu sebut lambat, sebenarnya adalah cara Allah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Bayangkan kamu sedang menanam bunga, kamu siram setiap hari, kamu rawat dengan sabar. Tapi bunga itu belum juga mekar. Lalu suatu hari, ketika kamu hampir menyerah, bunga itu tumbuh dengan warna yang bahkan lebih indah dari yang kamu bayangkan. Begitulah doa. Ia tumbuh dalam diam dan mekar di waktu yang tidak kamu duga. Satu hal yang pasti, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak bernilai. Tidak ada penantian yang tidak berujung. Semua akan sampai, semua akan terjawab ketika waktunya tiba. Dan ketika hari itu datang, kamu akan melihat bagaimana Allah menyusun setiap potongan kisahmu dengan begitu indah. Semua luka akan punya makna. Semua kehilangan akan berubah jadi hikmah. Dan semua penantian akan berujung pada senyum yang penuh syukur. Itulah cara Allah bekerja. Pelan, lembut, tapi pasti. Sahabat Shifaul Qalbi, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama kuatkan niat dan afirmasi hati. Tulis di kolom komentar. Aku percaya Allah sedang menulis kisah cintaku dengan cara terbaik. Dan jangan lupa tulis angka 77 untuk menyalurkan energi positif agar doa dan ketenangan ini mengalir ke seluruh sahabat yang sedang menunggu jodohnya juga. Karena ketika banyak hati berdoa dalam satu niat yang baik, langit akan terbuka lebih luas. Allah akan menurunkan ketenangan yang sama ke setiap hati yang mendengarkan. Ingatlah selalu, doa jodoh yang Allah pasti dengar adalah doa yang datang dari hati yang sudah siap menerima apapun jawabannya. Karena pada akhirnya, doa bukan hanya tentang didengar, tapi juga tentang dipahami oleh jiwa yang beriman. Maka hari ini, jangan hanya berdoa agar segera dipertemukan dengan jodoh. Berdoalah agar hatimu tetap lembut, sabar, dan penuh syukur dalam proses menuju pertemuan itu. Karena jika hatimu benar, jodohmu akan datang dengan sendirinya. Dan ketika dia datang, kamu akan tahu, bukan dari kata-kata, tapi dari ketenangan yang Allah letakkan di hatimu. Terima kasih sudah bersama Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Kamu tidak kebetulan sampai di video ini. Allah yang menuntunmu untuk mendengar pesan ini, karena Dia tahu hatimu sedang butuh ketenangan. Semoga setelah ini, kamu bisa berjalan dengan lebih ringan. Tidak lagi terbebani oleh waktu, tapi dipenuhi rasa yakin bahwa waktumu akan datang. Sahabat Ashifa, teruslah berdoa, teruslah berbaik sangka, teruslah percaya, karena Allah tidak pernah jauh. Dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari detak jantungmu sendiri. Dan suatu hari nanti, ketika semua sudah waktunya, kamu akan tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau memang selalu mendengar."